Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat BNN Kota Surabaya. Kali ini saya bersama dengan klien kami. Selamat sore Mbak. Sore Kak. Selamat sore. Mbak, boleh diceritain nggak Mbak, kok sampean bisa sih ada di BNN Kota Surabaya pada hari ini? Ya, karena melakukan hal yang tidak semestinya, makanya saya ada di sini. Melakukan hal yang tidak semestinya. Ya. Bisa dijelaskan nggak Mbak, kira-kira Mbaknya kemarin ngapain sih? Saya sempat ketangkap polisi karena dijebak sama teman saya. Makanya saya sampai ada di sini. Oke, jadi Mbaknya dijebak sama temennya Mbak gitu ya? Iya. Dijebaknya karena apa Mbak? Karena narkoba. Narkoba. Ya. Kemarin dijebak disuruh ngincipin atau disuruh konsumsi atau gimana? Ketemuan sama teman saya, ternyata yang ketemuan sama saya itu polisi. Oh, jadi ketemuan sama orang nih ceritanya. Iya. Ayo ketemu sama orang yuk, ternyata orangnya ini polisi. Iya. Jadi Mbaknya kemarin bawa barang? Nggak bawa, nggak ada. Tapi sempat konsumsi narkotikanya dulu? Iya, konsumsinya udah beberapa hari yang lalu kemarin. Oke, konsumsi apa Mbak? Sabu. Konsumsi sabu? Iya. Sudah lama konsumsi sabunya atau gimana? Iya, udah lama. Sudah berapa tahun? Nggak ada kalau tahun, 6 bulanan. 6 bulan dari September ya, jadi perkiraan bulan Maret ya konsumsi sabunya ya. Itu Mbaknya rutin pakai sabu setiap minggu atau tiap bulan atau ya seadanya uang aja Mbak? Nggak rutin Kak. Kalau ada uang beli, kalau nggak ada nggak. Kalau ada uang beli. Iya. Awal pertama kali nih Mbaknya konsumsi sabu ini karena apa? Kalau untuk pertama kalinya yang jelas itu dikasih, nggak beli, dikasih sama teman. Untuk setelahnya itu yang dirasakan saat mengonsumsi sabu itu kan efeknya kan yang dibawa sama badan itu enak, jadinya kita itu mau nggak mau itu kayak mau lagi gitu. Jadi beli sendiri, mengonsumsi sendiri. Jadi awal pertamanya dikasih cuma-cuma nih, Iya. terus Mbaknya ngerasa enak nih di badan, enteng, relax gitu ya. Hanya pembelian keduanya Mbaknya beli sendiri. Iya. Itu beli sendirinya dipakai sendiri ya Mbak? Iya. Itu belinya yang paket apa biasanya? Tergantung uangnya sih, yang kalau ada yang 100.000 ada, 200.000 ada. Oh jadi ada beli yang 100.000 ya? Itu biasanya sebulan berapa kali Mbaknya beli? Sebulan bisa cuma sekali 2 kali aja, cuma untuk itu apa? Untuk waktu capek. Kalau waktu kerasa capek itu waktu itu langsung beli sabu. Iya. Jadi satu bulan itu ada 1 sampai 2 kali konsumsi sabunya. Iya. Nah kalau boleh tahu kerjanya Mbak apa nih? Kok sampai jualan Kak. Jualan sendiri, jualan makanan di rumah, jualan ayam geprek, jualan sosis, es teh gitu. Itu kerjanya dari pagi sampai malam. Besoknya juga lagi kulaan sendiri lagi, soalnya saya kan nggak punya suami. Sudah punya anak tapi? Sudah punya anak. Sudah punya anak 2. Usia berapa? Kelas 1 sama kelas 2 SD. Kelas 1 sama kelas 2 SD. Oh nggak jauh ya selisihnya berarti ya. Jadi Mbaknya ini single parents gitu ya, single mom yang harus bekerja mencari nafkah untuk kedua putra-putrinya gitu ya. Kalau misalkan bekerja gitu penghasilannya berapa Mbak setiap harinya? Kalau sehari itu kalau rame ya bisa dapat 300. Bersih 400. Itu nanti diputarkan lagi untuk kulaan lagi, untuk modal lagi ya. Sampai di rumah sendirian atau ada keluarga lain? Sendiri sama anak saya. Oh sama anaknya aja. Jadi cuma bertiga aja nih? Iya. Bertiga aja. Terus kalau misalkan Mbaknya kerja, anak-anaknya bantuin nggak Mbak? Anak-anak biasanya kalau pagi saya antar sekolah, saya kulaan. Oke, kulaan dulu. Nah, pulang kulaan nanti sekitar jam 11 itu anak pulang. Saya udah dasar. Udah buka nih sampai malam atau sehabisnya aja? Sampai malam biasanya, tapi keskip kalau itu kan jualannya kan di depan rumah adik saya.
Jadi kalau waktu asar, duhur itu bisa ditinggal dulu. Saya titipkan adik saya. Oh, jadi masih ada sholat, yang bantuin ya. Iya. Untuk sholat Iya. berarti. Oke. Jadi mbaknya konsumsi sabu ini karena capek-capek kerja sendiri. Emang nggak ada liburnya ya, setiap hari kayak aktivitasnya monoton jualan itu terus. Jadi ada sisi bosen juga di dalamnya ya. Iya. Lah untuk sampai beli sabu ini mencukupi nggak mbak? Maksudnya apakah ada uang lebih sehingga bisa beli sabu atau karena memang ya mau nggak mau mbak tubuhku ini sudah Kalau ingin sabu? Ya istilahnya kalau ada uang aja kak beli, waktu capek itu terus uangnya tak sisihkan. Pernah nggak waktu kepingin capek banget kepingin tapi ternyata warungnya nggak selama biasanya nih, nggak ada uang yang bisa disisihkan? Iya pernah sekali itu saya buat tidur. Bisa dibuat tidur ya? Iya tidur aja kak. Oke. Jadi bisa ada penggantinya nih ketika mbaknya pingin pakai sabu tapi karena uangnya nggak cukup jadinya dibuat istirahat gitu. Tapi di badan nggak ada rasa kesakitan atau kalau sakitnya nggak ada, biasanya kalau efeknya hilang itu kayak ya pengen tidur aja, tidurnya itu nggak bisa di skip, maksudnya dalam sehari itu bisa tidur sampai dari pagi sampai malam itu sampai keturutan nggak bangun. Jadi nggak jualan dong tambahan? Iya nggak jualan. Makanya efeknya itu kalau tuh kayak gitu kak. Kalau levelnya udah habis jadinya tidur seharian gitu ya. Lagi ini anaknya mbak sama siapa di rumah? Kalau sampai sekarang saya belum tahu kabarnya, tapi mudah-mudahan aja di kanan kirinya kan ada adik saya sama ibu saya. Soalnya kemarin emang saya nggak boleh kasih tahu ibu saya, yang saya kasih tahu cuma adik saya aja. Jadi adik tahu ya? Iya. Oke, jadi adiknya sampean tahu posisi sampean kemarin ketangkep. Iya. Jadi ketangkepnya ini karena mau ketemuan nih sama Iya, saya orang. dijebak sama teman saya. Ceritanya teman saya itu punya hutang sama saya, terus katanya mau ketemuan, mau bayar hutang. Terus saya temuin teman saya itu, terus ternyata teman saya itu malah sama polisi ya. Terus saya dibawa itu. Padahal saya itu nggak bawa apapun, nggak ada apa-apa. Ketemuannya di mana mbak? Di sini, di IPIM. Rumah saya kan di sini. Oh, dekat-dekat sini ya? Oh, di IPIM sini. Itu kejadiannya malam atau? Ya, malam. Jadi sampean nggak ada rasa curiga sama sekali ya? Itu sama teman deket apa? Iya, temen ya lumayan deket. Dibilang teman itu apa? Dulu sekolah bareng itu loh. Oh, dulu teman sekolah. Iya. Tapi nggak pernah lost kontak ya? Tetap hubungan? Ya hubungan, tapi cuma udah lama sih nggak hubungan. Terus kalinya telepon tuh kayak apa? Emang ada hubungannya ya, hutang itu tadi kan. Makanya saya mau nggak mau kan harus ketemu DE gitu ya. Pas aku ketemu sama dia kan emang nekat mau ketemu. Maksudnya kan saya tuh nggak ada yang kanan kiri apa. Tujuannya cuma aku mau minta uangku ke temanku itu tadi. Ternyata temanku itu tadi ngajak polisi itu tadi, terus akhirnya saya dibawa. Oke, dibawa ke tempat polisi ya? Ya. Itu temannya mbak tahu nggak kalau mbak tuh juga pakai sabu? Tahu. Pernah pakai bareng nggak sama? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi tahu. Tahunya dari mana informasinya? Dulu aku pernah minta di dia. Oke, jadi temannya mbak juga seorang pemakai juga nih? Iya. Tapi nggak pernah beli di dia? Iya, nggak. Cuman pernah pakai aja gitu. Oke, mbak bisa ngasih kesan, dan bukan kesan siapa ya, lebih ke pesan wejangan buat teman-teman yang lagi menyaksikan channel YouTube-nya Bena Kota Surabaya supaya jangan sampai ada lagi nih seperti mbak-mbak yang lain gitu. Monggo silakan. Untuk pesan-pesan saya di sini, teman-teman jauhi narkoba sejauh-jauh mungkin. Kalau bisa jangan pernah disentuh. Anggaplah tidak pernah kenal sama sekali dengan narkoba. Kalau udah terjadi, kalau sampai kejadian masuk ke dalam kantor polisi, nanti kamu bakal menyesal. Kamu mengabaikan. Kamu mengorbankan keluarga, anak, semuanya kamu korbankan.
kamu nggak akan bisa ketemu sama keluarga, sama anak. Anggap tidak pernah kenal sama narkoba, sama sekali nggak pernah kenal. Meskipun cuma dikasih aja, jangan pernah disentuh. Kamu akan kehilangan semuanya, seperti mimpi buruk. Udah Kak? Udah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya penyesalan itu selalu memang di akhir ya Mbak ya. Jadi kalau bisa kalian harus berani menolak ketika diajak, ketika dipaksa, bahkan dengan teman terdekat atau pasangan, atau apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Jadi segitu dulu podcast kami kali ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari episode kali ini. Terima kasih ya Mbak. Tetap kuat, tabah. Semoga ini jadi yang pertama dan terakhir kalinya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang lainnya.